Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini Dek Ayu. Jadi Dek Ayu ini tinggal di salah satu wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman penikmat PSK ingat, dulu kita pernah podcast dengan Mas Mus yang menceritakan bagaimana 10 km memangku kepala di alas Cepu Blora. Sedangkan Dek Ayu ini adalah putri dari Mas Mus itu sendiri. Seperti apa ceritanya nanti kita simak bersama. Selamat malam, Dek Ayu. Malam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya rumahnya baru. Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Saya dengar-dengar kok Dek Ayu itu punya banyak cerita, baik di rumah yang sekarang atau rumah yang dulu. Itu gimana ceritanya? Rumah yang dulu ya, yang sering sih Mas. Oh, yang dulu? Rumah yang dulu itu kan masih sekolah ya. Anaknya baru aku, belum punya adik lagi. Oh, iya, iya. Nah, itu dulu bapak itu kontrak di Blora Kota, daerah Blora Kota. Itu tuh rumahnya, kata yang warga sekitar dulu itu dipakai pabrik kerupuk. Nah, kerupuk. Itu pernah dipakai untuk mati gantung. Ada. Itu ya, terus kan biasa ya orang tua itu dulu kan kalau mau nempatin rumah itu kayak tanya-tanya orang yang lebih pintar gitu ya Mas. Nah itu tuh sama yang sesepuh lah itu bilang, wah iya rumah ini kalau yang nempatin selain bapak saya itu tidak ada yang kuat gitu. Jadi ya karena milih rumah itu, kenapa? Karena di samping kontrakannya murah ya, karena kan orang-orang pada nggak mau ya gitu kan, murah. Tahu ceritanya ya? Tahu ceritanya juga. Terus lagian juga waktu itu kan bapak juga masih wira-wiri kuliah sama gitu kan, terus itu makanya ambil rumah itu. Dan kata yang sepuh itu kan kalau nggak bapak yang nempatin itu, selain bapak itu nggak ada yang kuat nempatin situ itu. Terus akhirnya pindah ke situ. Nah pas itu nggak langsung sih Mas ceritanya. Selang berapa bulan tuh saya di situ kan tidur sendiri. Nah, kelas berapa samping itu? SD sih, SD kelas 4 kalau nggak kelas 5. Samping kamar saya itu rumah kosong. Rumah kosong udah bertahun-tahun. Jadi temboknya mepet gitu ya? Iya. Mepet. Mepet gitu. Terus tengah malam, aku dulu belajar sampai malam itu lah, sering begadang. Tengah malam itu kayak denger, awalnya sebelum tidur itu denger suara ini, es krim keliling dulu, telolet itu loh. Oh iya, Dulu kan banyak ya es krim keliling ya. Aku gini malam-malam kok anak bakul es krim gitu. Terus udah aku diem aja, suaranya semakin dekat aku tapi diem aja. Itu sekitar jam berapa suara es krim? Sekitar setengah 12, jam 12 itu. Kalau logikanya kan tidak mungkin ya? Nah iya, makanya itu terus aku yuk gini beneran, tapi terus abaikan aja itu kan, nggak mikir macam-macam waktu itu ya, nggak punya, soalnya ya masih anak-anak juga. Habis itu kan tidur. Nah di samping kan ya, misal ini kamarku ya, sebelah sini ini yang rumah kosong. Ini jendela rumahku. Nah terus tengah malam aku pas lagi tidur itu ada nggak yang nyiram air dari atas, nyiram air. Logikanya nek malam-malam siapa? Nah, kalau dari sini kan ini rumah kosong. Kalau mungkin kalau bapak ibuku ya Mas ya, kan kamarnya seberang yang sebelah sana. Tapi itu airnya dari sudut yang sini gitu. Tapi itu bener-bener basah, orang buku sini tempat tidur, terus ini meja belajar ya. Sini basah, terus buku-bukuku juga basah. Aduh, ini agak di luar nalar. Tapi enggak, maksudnya pas posisi digebyur itu, posisi benar-benar tidur? Tidur, terus waktu pas
gebyur air itu terus aku bangun. Otomatis langsung bangun. Bangun terus ini apa ya? Aku lihat-lihat basah terus aku lihat ke kamarnya bapak. Ya, tak lihat sama ibu tidur gitu kan. Terus aku lihat jam di ruang tengah. Jam berapa? Sekitar setengah 1 lah. Mau jam 1. Setengah 1. Aku siapa? Tapi aku ya nggak ada pikiran aneh-aneh ya. Terus ya balik tidur lagi. Besoknya aku tanya sama bapak. Pak, dia bunyi gebyur aku ya kan gitu kan. Terus enggak ya. Itu aku 2 kali mas ngalamin yang di gebyur itu. Pertama bapak bilang enggak ya gitu ya. Terus yang kedua, Pak dia pengen gebyur nah ya kejadiannya sama kayak yang di gebyur air. Iya tak gebyur gitu bilangnya gitu. Iya tak gebyur wong kowe dikongkon tangi apa sholat malam gak nyampangi tangi tak gebyur. Tapi aku nggak percaya nih itu bapak itu. Soalnya kan ya udah 2 kali tuh ya itu. Misalnya pun bapak yang bangunin kan nggak mungkin harus gebyur gitu ya. Nggak mungkin lah gebyur sampai bukuku teles gitu mas. Tapi di Ayu nggak pernah ditemui sosok apa yang gebyur atau enggak? Alhamdulillah aku kayak lihat wujudnya itu enggak mas. Mungkin ya aku gak kuat. Tapi kalau mengalami itu terus suara-suara itu pernah. Di rumah sana? Di rumah yang kontrakan itu? Kalau di sana kan suara itu kayak es krim tengah malam gitu. Ya kan. Kalau di rumah baru ini tiap malam kalau pas suamiku biasanya kan ngepam itu ya mas. Nah itu kalau ngepam aku kan tidur di kamar depan. Yang sini kamar depan. Kalau pas suamiku ngepam di atas itu kayak ada jalan terus gudak-gudak. Itu. Tapi kalau pas suami di rumah? Enggak pernah. Terus aku kalau gitu kan terus aku WA sama suamiku. Mas aku pulang jam berapa gitu ya. Ini kalau sarane, itu suara kucing itu, di kanannya wis tak delok barang itu ana godhong ngene. Samping rumah itu nempel di itu. Bang juga mungkin. Gitu mas. Tapi kalau selama di sini di lingkungan sekitar ini ada pernah Ayu nemu apa gitu misalnya pas malam Jumat atau apa gitu enggak pernah? Kalau itu apa semalam-malam mau masak ya aku nggak tahu nih itu malam Jumat maksudnya nggak pernah kepikiran itu malam Jumat apa malam apa nggak pernah ya itu pas malam bumbu dapurnya habis aku mau ke swalayan kan dekat rumah ngeluarin motor itu sekitar setengah 10 nih nggak jam 10. Nah kebetulan kan depan rumahku itu kan makam ya. Nah aku pas keluar itu dari kan jaraknya jauh ya mas agak ya soalnya serumahku terus jalan raya sawah terus baru makam. Nah aku lihat dari jauh itu kan kayak apa gandul-gandul bergelantungan. Iya bergelantungan di tiang apa kayak lampu. Tapi kalau lampu kok gerak-gerak terus aku lihat gini soalnya aku minus ya agak jauh itu kabur. Jadi tak lihat terus kok nyorot ke sana nyorot ke sini tak kira itu orang ini cari kodok kayak gitu kan. Tapi udah aku beli itu kan pulangnya tak lihat lagi kok masih. Aku tuh sampai batas pagar itu loh tak lihat gini kok masih ya kayak tapi ini nggak kelihatan soalnya warnanya hitam kan malam juga. Jadi itu nggak warna putih ya malah warna hitam. Hitam. Berapa kali Ayu kejadian itu? Kalau lihat tuh baru sekali ya terus besoknya kalau sekarang tak lihat nih ya biasa tiang listrik biasa nggak ada apa-apanya itu. Terus besoknya aku kan cerita ya di kantor di bengi aku lihat ini lomba malam Jumat tak pikir iya malam Jumat tapi aku nggak pas lihat tuh. Nah itu malam Jumat baru ingat kalau malam Jumat. Baru ingat nih malam Jumat. Ada kejadian lain Ayu selain di rumah sini atau rumah sana atau mungkin di jalan atau mungkin di kantor dan sebagainya? Nih di kantor ya di kantor itu kayak nemuin 2 orang yang sama
nemuin dua orang yang sama dalam kurun waktu yang tidak lama. Iya, kan aku di klinik kan ada dokternya gitu ya. Biasanya kan kalau sudah selesai pasiennya itu kan dokternya ngecek. Ngecek ya. Terus habis itu kan kita telepon dokternya, ini pasiennya sudah selesai gitu kan. Pas selang berapa menit dokternya masuk, tapi diem aja gitu loh, masuk diem aja. Mukanya juga nggak senyum, nggak apa. Kan posisi pintunya dari sini, aku di sini madep sana mas, mejaku ya. Dia masuk kan otomatis kita lihat ya. Aku sama temanku sama CS-nya gitu. Lihat masuk gini, tapi diem aja langsung masuk ke ruangan. Tapi biasanya dokter ini ramah orangnya? Ramah. Maksudnya biasa kalau lewat ayo Pak atau gimana gitu ya? Biasanya tanya siapa yang sudah selesai gitu kan, tapi itu diem aja masuk. Aku sampai merinding. Terus udah tak kira ya udah biasa aja. Terus gang berapa menit datang lagi buka pintu, terus tanya pasiennya siapa tadi yang udah selesai gitu. Sik bentar. Yang tadi masuk sempat keluar enggak sampai keluar. Duh, berarti sudah masuk padahal teman juga lihat. Temanku lihat. Ini masuk belum sampai keluar, ini udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Teman juga lihat lagi. Temen dia lihat. Aku merinding. Terus abis masuk ya, pasiennya siapa yang udah selesai, terus pasiennya ini dok gitu kan. Aku sama temanku kelihatan gitu. Duh, nanti mau sopo mau gitu. Tidak ada keluar. Terus aku kan ngetotke loh mas, nguri ya, ngetotke sama temennya. Tak lihat di dalamnya tidak ada siapa saja. Ya cuma satu yang tadi ngecek. Ini luar biasa, ini berhenti. Berarti yang pertama tadi dengan muka yang face-nya persis sama, sampai baju-bajunya juga sama warnanya. Berarti sama teman mungkin terus berpikir yang depan ini siapa kan gitu. Iya, orang bener-bener dokter itu ya. Tapi pas masuk ya diem aja gitu. Tapi pas yang terakhir mungkin yang beneran ya, itu baru tanya. Baru sewajarnya. Biasanya kan gitu ya. Pas masuk, pastinya siapa yang selesai. Biasanya memang begitu. Tapi pas itu kan dia diem aja. Mungkin tak pikir tanya di dalam itu ya. Ternyata ada muncul lagi satu. Ada lagi Mbak Ayu, Di Ayu ceritanya? Cerita apa ya? Kalau orang-orang sekitar sini sih mas biasanya ini. Kok di depan ya? Tuh, jadi teman-teman penikmat pada sebuah koma, sebelum datang ke tempat Di Ayu ini, saya sudah mengumpulkan banyak data yang menceritakan bagaimana dahsyatnya makam yang ada di depan rumah Di Ayu ini. Kita tidak bisa sebut nama wilayahnya, tetapi cerita masyarakat yang tidak bisa diungkapkan namanya ini memang luar biasa. Jadi saya pernah dengar, apa betul Di Ayu pernah dengar ada orang yang katanya tukang pijit masuk ke situ gitu? Ya. Pasti pas nyampe, pas kan ada rumah-rumahan itu yang buat pendoso itu ya, keranda ya, itu ya, buat nyimpan itu. Pasti pas sampai situ dia baru sadar gitu. Tapi itu balik lagi. Terus yang pesan ki sopo ya. Tuh, jadi keanehan pertama yaitu jadi ada orang yang semacam kayak tukang pijat itu masuk ke makam itu dan sampai ke tempat keranda itu baru sadar kalau ternyata yang didatangi itu bukan rumah warga tapi makam. Terus ada lagi yang katanya tukang siomay. Ya, tukang pentol gitu mas. Tukang siomay. Itu memang ke situ gitu, belok ke situ atau? Padahal siang loh, sore ya maksudnya sore gitu loh. Sore. Kan harusnya sore kelihatan ya dari sini orang pas lewat itu kan udah lihat orang ini loh mas. Apa gapurannya kan ada tulisannya. Iya, makam itu ada tulisannya. Sore, kalau malam sih maklum ya. Tapi itu sore. Dan nggak ada yang ditanya, lu Pak, we ngopo rono, nggak ada. Nah iya, habis itu tetangga nanya, gila apa tekan kono? Nah itu mau mas aku rame-rame. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai itulah, maksudnya batas yang tadi itu loh mas, dia udah sadar kan. Udah sadar itu ya. Terus katanya ada orang yang mau nyumbang juga kondangan. Iya, kondangan satu mobil. Satu mobil berhentinya di depan. Dari mana ceritanya itu? Satu mobil tuh dia mau kayak buah gitu loh, buah dia ke sana, arahnya ke sana.
Terus habis itu kalau mobil kan nggak bisa putar ya, mundur nih habis itu sampai sana. Pokoknya pol-polan sampai Ke tempat batas yang itu itu, tadi. terus dia mundur gitu, mobilnya mundur. Tapi enggak ditanya orang mana gitu, enggak ditanya. Kalau orang mananya nggak ditanya, cuma biasanya kan yang sering di rumah kan samping ya, itu tanya, kenapa? Aku mau buah gitu. meh kondangan kok menggoin makam. Nah, terus ini memang yang saya tanyakan ini yang terakhir ini. Jadi konon ceritanya ini ada ambulan mau ngubur ke jenazah gitu loh. Itu mobil jenazah itu ceritanya piye itu? Itu ceritanya pas aku lagi bangun rumah ini baru dibangun? Belum ada, baru bangun pondasi atau pas sampai apa itu Mas. Nah kan ada orang meninggal tuh udah sampai duduk makam itu kan biasanya kalau ada orang meninggal kan ramai di situ. Nah ada mobil jenazahnya itu masuk ke sana, kok enggak pas dibuka enggak kok ini jenazahnya ketinggalan katanya. Dia pas buka ini enggak ada, terus dia dapat telepon dari rumah sakit. Kalau jenazahnya enggak kebawa, ketinggalan. Tapi kalau dinar kok bisa ya ketinggalan? Ya logikanya kan enggak mungkin. Kalau saya kan juga pernah serah terima gitu ya, serah terima jenazah itu kan kita tanda tangan dulu, habis tanda tangan kita bawa, kita masuk kan juga pasti di belakang itu ada keluarga yang nunggu gitu. Iya, harusnya kan. Harusnya gitu. Tapi memang itu benar-benar ketinggalan, terus dia balik lagi ngambil terus baru di. Dan ngambil itu jenazahnya di rumah sakit lagi? Ada di rumah sakit, dia ngambil. Luar biasa. Dan yang perlu teman-teman penikmat PSK ketahui, jadi sebelum kita melakukan take podcast ini tadi kan seperti biasa kameramen kita itu kan sedikit mengambil untuk ilustrasi, dan memang di rumah ini itu luar biasa. Dalam arti luar biasa itu tertutup pagar yang cukup rapat sih kalau menurut saya. Tapi kalau di luar pagar ini agak dahsyat. Jadi kameramen kita tadi agak sedikit merasa kayak tertarik untuk ke makam tersebut. Memang luar biasa daya dari makam tersebut. Mungkin suatu ketika kalau memang kita dapat izin dan sebagainya, kita akan coba kuak lebih lanjut. Gitu, Dek Ayu ceritanya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Lain waktu, lain kesempatan kalau ada cerita lagi bisa kita bagi sama teman-teman penikmat PSK. Itu teman-teman, sedikit cerita dari Dek Ayu yang menurut saya luar biasa. Baik yang Dek Ayu alami sendiri ataupun kisah bagaimana tinggal di depan sebuah makam yang menurut kami agak sedikit punya kekuatan yang luar biasa, mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.